Saudara Komisi Pemilihan Umum mengakui ada kesalahan konversi hasil perhitungan suara di TPS ke Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Menurut pihak KPU, kesalahan itu murni sistem komputerisasi dan segera mengoreksi tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan. Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui ada perbedaan antara hasil penghitungan suara pada aplikasi Sirekap dengan foto dokumen C pleno hasil yang diunggah di laman infopemilu2024.go.id. Hasyim meminta maaf kepada publik atas ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di Sirekap. Menurutnya, kesalahan ini murni karena sistem komputerisasi. Nantinya, untuk menyelaraskan data, KPU akan melakukan koreksi pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Kesalahan Sirekap ditemukan ada di 2.325 TPS. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Sementara Badan Pengawas Pemilu juga mengetahui adanya perbedaan data di Sirekap yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS atau formulir C1. Ketua Bawaslu menegaskan Sirekap bukan penentu, tapi alat bantu. Karena rekapitulasi hasil pemungutan suara nantinya akan dilakukan secara manual. Apakah kemudian ini masalah atau tidak? Bahkan ada bahkan ada sampai 800.000 atau 80.000. Ini data apa gitu kan, nggak mungkin juga. Tapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah. Namun harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap alat bantu. Peneliti Perludem Ihsan Maulana mengingatkan KPU tentang dampak kesalahan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Kesalahan yang terjadi tidak hanya memicu kesalahan rekap hasil suara berjenjang hingga tingkat pusat, tapi juga berimbas pada kepercayaan masyarakat pada hasil pemilu. Nah, dampak buruk lainnya adalah publik tidak mempercayai hasil pemilu gitu ya, karena kesalahan-kesalahan dan ketidaksiapan KPU dalam menggunakan Sirekap. Belum lagi saat ini sudah bertebaran tuh disinformasi soal Sirekap yang itu akan memperparah situasi dan kondisi pasca pemungutan dan penghitungan suara. Nah, harusnya KPU mampu mengambil sikap yang lebih konkret untuk menyelesaikan problem dan permasalahan terkait dengan Sirekap begitu ya, dan yakinkan publik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terinformasikan oleh KPU itu. Kesalahan input hasil penghitungan suara di TPS dan Sirekap ini menjadi perbincangan dan viral di media sosial. Partisipasi publik dalam mengawal pemilu harus dijamin oleh KPU dengan memastikan setiap proses pemilu terbuka, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas seperti apa perkembangan perhitungan suara hasil pemilu di KPU? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di sana. Taufik, selamat siang. KPU ini kemudian mengakui kalau ada kesalahan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Tak sesuai dengan jumlah angka di formulir C1 ini, apa kemudian langkah konkret yang akan dilakukan KPU untuk memperbaikinya, Taufik? Iya, Sisko dan juga saudara, memang 2 hari yang lalu KPU sudah menggelar konferensi pers terkait adanya perbedaan data di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Dan memang pihak dari KPU sendiri mengakui bahwa ada beberapa malfungsi ataupun kesalahan input di aplikasi Sirekap, dan berdasarkan keterangan dari Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan ada sekitar 2.345 TPS yang salah input hasil perhitungan. Namun jika kita
gabungkan lagi dengan total TPS yang ada di seluruh Indonesia, itu totalnya ada 823.236 TPS, memang angka yang salah input ini hanya sekitar 0,64%. Dan memang Ketua KPU sendiri Hasyim Asyari sudah mengatakan bahwa nantinya untuk meminta untuk segera memperbaiki dan sesuai hasil formulir C Plano. Dan juga saudara, selain dari hasil Pilpres juga memang diakui juga salah input hasil kepada aplikasi Sirekap ini juga terjadi pada pemilihan legislatif. Dan juga saudara, untuk total apa saja yang nanti akan dilakukan, memang saat ini pihak dari KPU sendiri masih akan mengkaji apakah nantinya akan dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Dan saat ini memang pihak dari KPU sendiri sudah menerima rekomendasi dari Bawaslu, yaitu ada sekitar 2.413 TPS yang mungkin saja bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Dan memang seperti yang diketahui beberapa TPS ini sudah dilakukan pemungutan suara ulang, seperti di Kabupaten Bengkalis dan juga Kabupaten Purbalingga yang dilakukan pada hari ini. Seperti yang diketahui memang berbagai alasan mengapa bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Sepertinya ada beberapa orang yang melakukan pemilihan berulang kali, lalu juga ada surat suara yang tertukar. Dan juga saudara, untuk totalnya berdasarkan dari pemilihan 17 Februari ini memang ada beberapa. Dan juga untuk pemilihan suara susulan atau PPS tentunya ada 668 TPS yang nantinya akan dilakukan pemilihan suara susulan. Namun belum dijabarkan oleh KPU kapan akan dilakukannya. Namun menurut peraturan dari KPU sendiri, total untuk jika ingin melakukan pemungutan suara susulan ataupun pemungutan suara ulang ini, batasnya adalah 10 hari sejak pertama kali dilakukan pemilihan umumnya. Itu jika pemilihan umum dilakukan pada tanggal 14 Februari yang lalu, maka batas untuk melakukan pemungutan suara ulang ataupun pemungutan suara susulan ini yaitu akan jatuh pada tanggal 24 Februari nanti. Jadi memang masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dan juga jika kita lihat saudara, per hari ini menurut aplikasi pemilu 2024.kpu.go.id memang ini data yang sudah masuk ini per pukul 10:30 21 detik ini sudah ada 64%, 64,14% maksud kami, dari total 528.032 TPS yang masuk. Dan memang hasilnya tidak jauh berbeda dari beberapa hari yang lalu. Memang angkanya sudah cukup stabil. Dari paslon nomor 1 itu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini sudah berada di angka 24,65%, diikuti paslon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka di angka 57,46%, dan terakhir Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di angka 17,89%. Dan memang saat ini saudara, kita masih menunggu. Jika kita lihat memang proses rekapitulasi berjenjang ini masih terus berlangsung sejak tanggal 15 Februari kemarin dan akan terus berlangsung sampai batas akhirnya 20 Maret nanti. Dan mungkin saja KPU bisa mengumumkan lebih cepat jika proses rekapitulasi ini sudah selesai. Sisko. Tentunya harus kita kawal seperti yang Anda katakan hingga 20 Maret 2024 terkait dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, mengingat juga tadi juga telah disebutkan ada malfungsi Sirekap yang mencapai 0,64%. Terima kasih Taufik Riyadi melaporkan langsung dari gedung KPU RI.